Halo brother-brother, kembali lagi di Live Brother ID. Di video kali ini kita akan bahas sedikit nih tentang ikan moli terkait dengan kebutuhannya ikan moli ini apa aja, kemudian air yang bagus untuk ikan moli ini seperti apa, pakan ikan moli ini apa, dan cara pemeliharaan ikan moli ini seperti apa sih. Nah, langsung kita ke poin yang pertama. Kebutuhan ikan moli ini apa aja? Sebenarnya ikan moli ini ikan yang simple banget teman-teman. Perawatannya mudah dan enggak rewel ya ikan moli ini. Jadi misalnya kalau kalian mau pelihara hanya di ember gitu sudah cukup. Tanpa filtrasi, tanpa aerator pun bisa. Cuman ada beberapa poin yang diperhatikan kalau kalian nggak pakai filtrasi dan aerator, yaitu kebersihan airnya dan kondisi airnya. Kalau kalian harus benar-benar perhatikan ya. Kalian bisa pakai tanaman air dan segala macam ya, karena moli ini suka banget lingkungan yang banyak tanamannya. Kemudian ikan moli ini suka hidup bergerombol ya teman-teman. Jadi kalau kalian beli ikan moli, minimal kalian beli 4 ekor lah. Itu bagus banget karena mereka suka banget bergerombol. Nah, kemudian ikan moli ini suka di lingkungan air yang tidak berarus kenceng ya. Jadi arus pelan sedang lah, arus pelan, arus tenang gitu ya. Itu suka banget ikan moli. Nah, sedikit fakta menarik adalah ikan moli ini bisa hidup di air payau dan air asin, teman-teman. Karena di habitat aslinya mereka itu juga sering berpindah ke air payau, air tawar, air asin gitu ya, teman-teman ya. Kemudian air yang bagus untuk ikan moli ini yang bagaimana sih? Nah, air yang bagus tentu saja air yang parameternya sesuai ya. Kalian bisa pakai air keran, air sumur segala macem. Cuman harus diperhatikan kalau pakai air keran itu kalian endapkan dulu minimal 24 jam. Ya supaya kandungan kaporit, kandungan klorin dari air tersebut hilang. Kalau kalian pakai air sumur, diendapkan juga supaya barangkali di tempat kalian air sumur atau air tanahnya itu mengandung kapur. Supaya kapurnya itu terpisah dulu dari airnya dan endapan di atasnya bisa kalian buang endapan kapurnya ya. Nah, suhu air ideal buat ikan moli ini ada di sekitar 22 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius ya teman-teman. Jadi sebenarnya bisa sih kalau di suhu yang lebih rendah dari itu, lebih dingin dari itu. Cuma nanti hasilnya nggak akan maksimal, seperti pertumbuhannya lambat, metabolismenya terganggu, kemudian nanti reproduksinya juga lambat gitu ya. Nah, ikan moli ini hidup di air dengan pH 7,5 sampai 8,5 ya, air netral lah hitungannya. Seperti itu ya teman-teman terkait dengan kondisi airnya. Oh ya, mereka juga lebih suka air yang tua sih. Jadi kalau kalian punya air yang udah tua, air yang hijau dan mengandung lumut atau alga ya, itu mereka suka karena mereka juga nyemilin lumutnya juga gitu. Nah, kemudian kita bahas di pakan ikan moli. Ikan moli ini omnivora teman-teman, artinya mereka bisa makan apa aja. Tapi mereka cenderung suka makan yang dasarnya itu tanaman-tanaman gitu. Jadi kalau kalian pelihara ikan moli di rumah, kalian bisa kasih mereka pakan pelet itu bisa. Kemudian kasih makan mereka cacing beku bisa, cacing sutra bisa, kutu air bisa, Daphnia magna bisa. Bahkan mereka juga suka nyemilin lumut seperti yang aku bilang tadi ya. Bahkan kalian bisa kasih sayuran yang udah direbus ke ikan moli seperti bayam yang udah direbus, sawi yang udah direbus, selada yang udah direbus, itu ikan moli juga makan. Jadi jadi kalau urusan pakan ini sih ikan moli nggak ribet ya, sangat-sangat tidak ribet. Kemudian untuk ikan moli yang masih buraya atau masih bayi, kalian bisa kasih makan pakai kutu air, kemudian pelet yang halus ya, pelet-pelet yang butirannya kecil-kecil banget gitu. Itu juga bisa. Jadi kalau urusan pakan sih gampang banget men ikan moli ini men, gitu ya. Kemudian kita masuk di cara pemeliharaannya. Sebenarnya tadi poin-poin tadi itu juga sudah termasuk di cara pemeliharaannya sih. Cuman kita lebih bahas lebih banyak lagi aja gitu. Nah, untuk cara pemeliharaan ikan moli seperti yang aku sebutkan tadi ya, mereka suka di kondisi air yang seperti apa, kemudian mereka suka hidup berkelompok dan segala macamnya. Ketika itu sudah benar dan sudah tepat, maka ikan moli kalian akan nyaman gitu ya, nyaman dan
mudah-mudahan bisa umur panjang dan sehat, bahkan sampai beranak pinak ya. Jadi kalau urusan pemberian pakan ikan moli ini kuncinya adalah sedikit tapi sering itu lebih baik daripada jarang tapi banyak. Maksudnya adalah pemberian pakan yang sedikit sedikit gitu ya. Misalnya kalian pemberian pakan setiap 6 jam sekali atau 4 jam sekali, tapi porsinya sedikit dan itu langsung habis, itu lebih baik ya daripada kalian sehari sekali tapi ngasih makan banyak dan itu nyisa, itu malah kurang bagus karena sisa pakan yang nggak kemakan ini nanti akan mencemari airnya gitu ya. Nah, kemudian apakah ikan moli ini sangat perlu obat-obatan segala macam? Kalau di sini aku memeliharanya nggak pernah pakai obat ya, kecuali benar-benar darurat, seperti kena jamur white spot, terus kemudian kena fin rot atau busuk sirip ya, itu baru aku obatin. Kalau ikan moli baru datang, kemudian segala macam, itu nggak aku obatin ya, nggak pernah aku kasih obat biru atau apapun. Jadi karantin kalau baru datang karantinanya ya cukup ditaruh di tempat akuarium aja sampai ikan molinya buang kotoran semua, kemudian kita lihat apakah ikan molinya udah seger atau segala macem nggak mabuk perjalanan, baru kita pindahin ke akuarium tempat kita keep ikan molinya ya, kayak gitu. Kemudian ikan moli ini bisa jadi indukan ketika mereka sudah melewati usia 4 bulan, itu usia yang ideal untuk ikan moli menjadi indukan ya. Jadi semakin tua semakin bagus karena kan tubuhnya semakin besar, nanti ukuran ukuran apa ya, ukuran perutnya itu juga semakin besar sehingga nanti kapasitas anaknya juga semakin banyak, karena ikan moli ini melahirkan itu bisa sampai 100 ekor anak, 50 ekor anak gitu-gitu ya, sangat banyak banget. Nah, karena nanti semakin tua semakin bagus, jadi nanti kondisi bayi-bayinya itu kan semakin kuat, kemudian nggak gampang mati, daya tahan tubuhnya juga bagus gitu ya. Kalau kalian ngawinin ikan moli dalam usia yang masih muda, misalnya di bawah 4 bulan, umur 3 bulan gitu, bisa sebenarnya bisa, cuma nanti hasilnya nggak akan maksimal. Anakan yang dikeluarkan itu sedikit, kemudian nanti daya tahan tubuhnya juga masih belum sempurna. Jadi bisa-bisa nanti kalian habis ikan moli lahiran, selang beberapa hari tiba-tiba burayaknya hilang semua. Itu bisa terjadi karena kondisi indukan yang usianya belum mateng kayak gitu. Jadi ya kalau mau ngawinin sabar dulu lah, kita besarin sampai usia 4 bulan ke atas baru kita kawinin gitu ya. Jadi segitu aja sih pembahasan singkat terkait dengan ikan moli. Jadi jangan takut pelihara ikan hias, apalagi ikan moli, karena sangat simpel, sangat mudah gitu ya. Yang penting kita punya pengetahuan tentang cara peliharanya, poin-poinnya kita tepat. Insya Allah nanti ikan molinya juga akan nyaman, umurnya panjang, bisa berkembang biak gitu ya. Oke, sekian aja. Barangkali kalian punya pengalaman nih melihara ikan moli, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kemudian kalian kalau punya pertanyaan juga tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa kalian like dan subscribe. Lebih bagus juga kalian bagikan video ini, share ya, supaya penontonnya lebih banyak, supaya kita forumnya lebih hidup gitu. Kalian komentar, nanti aku juga akan menanggapi lewat video. Oke, sekian. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga kalian sehat selalu dan support terus channel ini ya.